Ada yang buka Al-Qurannya? Di HP kan ada Al-Qurannya. Saya artikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri. Apakah kalian memerintahkan kepada manusia bil birri dengan kebaikan? Fatansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian. Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kalian itu membaca di kitab. Apalah ta'qilun, apakah kalian itu tidak berakal? Ayat ini sebuah kritikan, sindiran kepada Bani Israel dan Ahlul Kitab, ya. Di mana Bani Israel itu mereka memerintahkan kepada manusia agar manusia itu taat kepada Allah, dan mengajak kepada manusia agar manusia itu berbuat baik. Namun dia sendiri gak mau taat pada Allah. Nyuruh orang taat tapi dirinya tidak taat. Nyuruh orang patuh, dirinya sendiri tidak patuh. Nyuruh orang berbuat baik, dia sendiri tidak melakukan kebaikan. Nah, orang seperti ini disindir oleh Allah. Apalah ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Kritikannya kan lumayan pedas itu. Kamu punya pikiran nggak sih? Nyuruh orang, tapi dia sendiri tidak. Itu perilaku Bani Israil, ya. Nah, sementara orang-orang Ahlul Kitab dan orang-orang munafik itu beda lagi. Kanu ya'muruna an-nasa bis-shaum. Orang-orang ahli kitab dan orang-orang munafik itu menyuruh manusia agar melaksanakan puasa. Puasa. Dirikanlah sholat. Wa yad'una amal bima ya'muruna bin-nas, dan mengajak manusia selalu beramal baik. Ayo sedekah, ayo sedekah, ayo sedekah. Ayo infak, ayo infak, ayo infak. Ayo silaturahmi, ayo silaturahmi, ayo silaturahmi. Ngajak kebaikan terus. Ya. Namun dia sendiri itu tidak melaksanakannya. Menyuruh orang puasa, tapi dia sendiri tidak puasa. Menyuruh orang sholat, dia sendiri tidak sholat. Menyuruh orang zakat, dia sendiri tidak zakat. Menyuruh orang sedekah, dia sendiri tidak sedekah. Menyuruh orang beramal soleh, dia sendiri tidak melakukan perbuatan amal soleh. Orang seperti ini adalah tipikalnya Ahlul Kitab dan orang-orang munafik. Ya, maka wal'iyadu billah, kita minta perlindungan dari Allah supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu, karakter-karakter seperti itu yang hanya bisa nyuruh tapi tidak bisa melaksanakan, hanya bisa merintah tapi dia sendiri tidak mau melakukan. Orang seperti itu bahaya. Maka Allah gak suka. Bukti ketidaksukaannya Allah itu Allah menyindir di dalam ayat itu, mengkritik orang-orang yang selalu menyuruh kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukan. Watan sauna anfusakum, melupakan diri sendiri. Ya. Ibarat lampu itu lampu lilin, ya. Bisa menerangi orang tapi dirinya sendiri bakar. Ya. Kalau mau jadi lampu kan listrik itu, ya. Orang lain terang, dia sendiri juga aman. Ya. Jangan juga kayak lampu cempor. Nah, lampu cempor zaman dulu masih pakai minyak tanah. Celebongan semua.
Ini bahayanya orang yang menyuruh kebaikan tapi tidak melakukan. Masya Allah, ini wilayahnya wilayah-wilayah sensitif sesungguhnya. Dan ketika membicarakan masalah seperti ini, itu kan sama dengan sedang mengoreksi saya sendiri. Betul nggak Pak? Karena saya dikasih panggung, karena saya dikasih meja, karena saya dikasih waktu untuk menyampaikan menyampaikan ajaran-ajaran agama. Tentu saja di dalamnya itu banyak ajakan-ajakan, banyak menyuruh kepada jamaah untuk selalu berbuat baik. Problemnya, resikonya adalah saya yang ngomong, itu kena dampak dari apa yang saya ucapkan. Jangan sampai senjata makan tuan. Waduh, bahaya. Ya. Nah, siapapun di antara kita yang sudah dikasih kesempatan oleh Allah mengajarkan ilmu, menyampaikan risalah Allah, terlebih sudah sering naik turun mimbar, misalnya sudah sering pidato, sudah sering khutbah, belajar untuk menyesuaikan diri antara ucapan dengan amal. Jangan sampai ucapannya A, amalnya B. Ngomongnya C, amalnya D. Itu namanya jangan sembung bawa golok ke tempat. Artinya nggak nyambung. Ya, kalau itu rada-rada radikal, yang agak sopanan dikit. Jangan sembung naik ojek. Iya. Kalau ini mendingan agak sopan. Nggak nyambung, cek. Iya. Problemnya apa jemaah? Kalau ada orang yang sudah naik turun mimbar, kalau ada orang yang sudah menyampaikan kebaikan, kalau ada orang yang sudah mengajarkan berbagai macam disiplin ilmu, sementara dia sendiri itu tidak melakukan, ya. Di sini ada beberapa riwayat jemaah, ya. Betapapun namanya mengajak orang untuk berbuat baik, itu merupakan kebaikan apa bukan? Kebaikan. Nyuruh orang sholat, kebaikan apa bukan? Kebaikan. Dapat pahala nggak yang nyuruhnya? Dapat. Kamu tak punya anak, anaknya namanya Joni. John, iya Pak. Sholat sana. Joni sholat disuruh oleh bapaknya. Bapaknya dapat pahala nggak? Dapat. Ya, dapat. Saya ngajar ngaji di sini, mengajak kepada Pak Sarip, malam Senin ngaji ya. Insyaallah Pak Ustaz. Pak Sarip datang ke pengajian. Itu kebaikan bukan? Saya yang ngajak, saya yang nyuruh, dapat pahala nggak? Mandalla ala khairin ka'ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ya. Jadi tetap ada efek positifnya. Namun ada hal yang krusial, yaitu ketika yang ngajaknya itu tidak memberikan contoh yang baik. Ngajak ngaji tapi dia sendiri tidak datang pengajian. Ngajak sholat tapi dia sendiri tidak sholat. Ngajak puasa dia sendiri tidak puasa.
Apa efek negatifnya seandainya ada orang seperti itu? Nah, ini ada beberapa riwayat di jamaah ya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Saya bacakan ya riwayat pertama. Dampak negatif dari seseorang yang menyampaikan kebaikan tapi dia lupa sama diri sendiri. Ya. Qala Imam Ahmad bin Hanbal fi Musnadihi. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya, jamaah harus paham. Kalau Imam Malik itu kitab hadisnya namanya Muwatta. Ya. Kalau Imam Ibnu Hanbal atau Imam Hambali disebut kitabnya itu kitab Musnad. Musnad Imam Ahmad. Itu tebelnya, buat tebelnya, semuanya sebanyak 14 jilid. Kalau Bapak Guru punya rezeki, beliin kita buat saya. 14 jilid, harganya lumayan. Anak pokoknya. Kenangan saya dengan teman itu, ada teman yang kuliah di Mesir, kemudian dia pulang dari Mesir itu beliin saya kitab. Ustaz, ini oleh-oleh saya dari Mesir, dikasih kitab saya. Nah, termasuk kitab ini, tafsir Quran Azim, tafsir Ibnu Katsir. Ini kitab belinya bukan di Babelan, bukan ini, bukan di Priok juga bukan. Ya, ini belinya di Mesir. Ya, pasar ular, pasar apa? Pasar lontar. Bukan pasar lontar, itu pasar sepeda itu. Bapak terpatang itu dari Priok. Ini belinya di Mesir, Darul Fikr, Beirut. Ya, kita kalau udah Beirut itu sekeren-kerennya kita itu Beirut, cetakan Darul Fikri Beirut, Libanon. Ya, ada yang di Mesir, tapi keluarannya dari Beirut, Libanon. Ya. Kalau jamaah paham tentang dunia kitab, cek kitabnya, keluaran mana, terbitan mana, Darul Fikri. Nah, itu berarti bagus kitabnya. Ya, bagusnya bukan hanya secara kualitas, tapi secara kuantitas juga dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kualitasnya bagus, kuantitasnya juga bagus, dan dijamin orisinilnya. Jadi tidak ada editan. Jadi satu kalimat pun tidak ada yang diedit. Itu persis sesuai dengan aslinya dari zaman dulu. Kalau kitab sekarang itu banyak Pak editannya. Jadi ada beberapa kalimat yang diedit kemudian disesuaikan dengan pikiran penerbit. Itu bahaya, bisa mengakibatkan dolar, bisa menyesatkan ya, karena kitabnya sudah diedit. Ini kitab Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Saya bacakan. Haddatsana Waqi' haddatsana Hammad bin Salamah an Aliin an Ali bin Zaid huwa Ibnu Jan'an an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marartu lailatan usriya bi ala qaumin tuqradu shifahu bimaqarida minan nar qala qultu man haula ya Jibril qalu khutaba'u ummatika min ahli dunya mimman kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala taqilun. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya pada malam Isra Mi'raj, kata Nabi, pada malam Isra Mi'raj saya itu keliling
dalam perjalanan saya melihat sekelompok orang, sekelompok umatku, ya, itu bibirnya, lidahnya menjulur, bibirnya jadi doer, atau doer, ya. Monyong dan itu digergaji, ya, digergaji. Nah, gergajinya itu nggak tanggung-tanggung, bukan gergaji milik patung kamu, itu bukan, itu nggak ada apa-apa. Atau bukan senso, tahu senso yang pakai mesin itu, bukan itu, ya. Tapi gergajinya itu minanar, terbuat dari api. Oh, ya, panas menyala dan berkobar-kobar. Melihat gergajinya aja, dan itu gergaji segitu panasnya dan berkobar-kobar, merah merta, untuk menggergaji bibir dan lidahnya orang. Melihat fenomena begitu, Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril?" Wahai Jibril, siapa itu? Kok ada orang sampai digergaji kayak begitu? Saya nggak sampai hati melihatnya. Kasihan. Siapa itu? Apa jawabannya Jibril? Ketika beliau Rasul menanyakan orang yang dia lihatnya di tengah perjalanan saat Mi'raj, ya. Mereka menjawab, khutwa ummatika min ahli dunya. Itu adalah para pendai, para khotib. Serem kan? Wah, kalau mendengar begini pada berhenti jadi khotib. Ya. Para khutbah, para khotib, para penceramah, ya. Ketika di dunia dia selalu mengajarkan kebaikan, menyuruh orang berbuat baik, menyuruh orang sholat, menyuruh orang zakat, menyuruh orang beramal soleh. Tapi dia sendiri tidak pernah melakukan. Dia sendiri nggak sholat, dia sendiri nggak puasa, dia sendiri tidak zakat, dia sendiri tidak beramal soleh. Efek dari perbuatannya itu yang dia hanya menyuruh orang berbuat baik, maka di akhirat itu digergaji bibir dan lidahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Serem banget. Ya. Maka Masya Allah, kita waliyadzubillah, minta perlindungan kepada Allah, hati-hati dalam hal seperti ini. Ini malam keberapa nih? Surahnya Muharramnya malam keberapa? 9 atau 10? 9 ya? 9 ya? Berarti besok tanggal 9. Iya, 9. Dan tanggal 9 itu sunnah puasa. Saya kan nyuruh ya. ngasih tahu. Kalau saya nyuruh, khawatirnya saya nggak puasa. Ngasih tahu ini, ya, ngasih tahu besok tanggal 9, ya, 9 apa? Muharram. 9 Muharram itu sunnah puasa. Namanya puasa apa? Puasa Tasu'a. Ya, jadi niatnya bagi yang mau puasa nih besok Senin sekalian, ya, double. Niat puasa Senin sekalian puasa Tasu'a. Nawaitu shauma Tasu'a. Saya niat puasa Tasu'a sunatan lillahi ta'ala. Selamat datang Pak Karyoto. Ya. Udah apa niatnya? Udah. Nawaitu shauma yauma Tasu'a. Tambahin yauma ke Bapak atau langsung nawaitu shauma Tasu'a sunatan lillahi ta'ala. Kalau bahasa Arabnya nggak bisa gimana Pak Ustaz? Lupa, nggak nulis saya.
Bahasa Indonesia aja boleh? Boleh. Saya niat puasa Tasu'a besok sunnah kalau ngomong. Saya bahasa Indonesia tak begitu lancar Pak Ustaz. Apalnya bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa Gunung Kidul, Jogja. Monggo. Gusti Pulo pada siang Beijing. Sunnah karena panjenengan tapi nggih. Nah, lusanya hari Selasa itu tanggal 10 apa namanya? 10 Muharram. Itu sunnah lagi tuh, ya. Itu pahalanya besar tuh di situ, ya, bagi yang mau puasa. Lagi-lagi saya nggak nyuruh, kasih tahu ini mah, gitu. Kalau saya nyuruh, khawatir saya nggak puasa. Tadi kena nih ayat ini. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Nanti kena ayat ini saya, ya. Cuma ngasih tahu doang. Tanggal 10 itu puasa. Problemnya Ustaz begini. Itu ya dilemanya ketika ngajar begini. Kemudian kan ada ini cerita teman tuh menjelaskan tentang keutamaan puasa Syawal. Habis Lebaran, Idul Fitri kan puasa Syawal. Dia khutbah Jumat. Disunahkan puasa Syawal, berapa yang semangat ini. Siapa yang mau melaksanakan puasa di bulan Syawal 6 hari berturut-turut, itu orang sama dengan melaksanakan puasa selama 1 tahun penuh. Didengerin kan sama jamaahnya, mantep pahalanya setahun 6 hari sama dengan kalau dicatat tuh sama jamaahnya, puasa 6 hari 1 tahun pahalanya. Jamaahnya puasa, hasil dari dengerin khutbah itu. Sore-sore silaturahmi jamaahnya nih, karena seneng sih sama ustadznya. Sampai ketemu sama ustadznya pas, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadznya megang rokok. Kata jamaahnya, nyesel saya puasa. Nah, saya kira Bapak tuh puasa. Saya puasa ini mendengarkan ceramah Bapak. Bapak yang ceramah semangat begitu nyuruh orang puasa, saya yang puasa Bapaknya aja nyuruh malah enggak. Masya Allah. Ada berapa? Maka ini nggak nyuruh untuk puasa besok, ngasih tahu ya Pak Sarif ya, ngasih tahu. Khawatir besok atau lusa kalau saya nyuruh nih Pak Sarif datang ke rumah. Silaturahmi ke rumah saya. Sayanya habis makan klemat begini. Terus habis makan, masya Allah. Pak Sarifnya puasa, bawain bukaan buat saya. Insyaallah ya. Nah, puasa Asyura itu pahalanya besar, sama dengan pahala 10.000 malaikat. Tuh pahalanya puasa Asyura. Niatnya itu sauma yauma Asyura sunatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa hari Asyura. Asyura itu artinya 10, ya. Orang Jawa bilang Suro. Maka bulan ini namanya bulan Suro. Cirebon Indramayu itu Surah. Maka di Cirebon nama Indramayu itu ada bubur, namanya bubur Surah. Ya Pak Sarif ya?
Ingat nggak waktu zaman kecil ada bubur sura, ya kan? Nah bubur sura itu keluarnya setahun sekali, Pak. Saat di bulan sura, ya. Atau Jawanya suro, bahasa Arabnya ngasyuro. Ya. Baik, selanjutnya ini efek negatif dari khutbah, penceramah, khatib yang menyampaikan ilmu, yang menyampaikan ajaran, yang menyampaikan kepada umat untuk beramal soleh, berbuat baik, tapi dia sendiri tidak melakukan amal. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis yang pertama. Saya kasih 2 hadis saja. Setelah ini ada sesi tanya jawab. Qala Imam Ahmad, masih dari Imam Ahmad. Haddatsana Ya'la bin Ubayd, haddatsana A'mash ngan Abi Wa'il qala qila li Usama wa ana raditu ala takallama Usman qala innakum tarawna anni la ukallimu illa asma'u inni la ukallimuhu fima baini wa bainahu duna an aftataha amran uhibbu an akuna awwalu man iftatahahu wallah la aqul lirajulin innaka khairun nas wa in kana alayya amiran ba'da an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qalu wa ma sami'tu yaqul qala sami'tuhu yaqul yuja'u birrajuli yawmal qiyamah fayulqa bin nari fatanzaliqu fihi aqtabu fayaduru biha bin nar kama yadurul himar biraqahu fayutifu bihi ahlun nar fayaquluna ya fulan ma asabaka alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fa yaqul kuntu amarakum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis sangat mengerikan. Tolong dipahami. Besok pada hari kiamat ada seorang laki-laki, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Di dalam neraka itu dia disiksa di azab, dan azabnya itu beda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya hanya digebukin, dia nggak dilindas kok, diputar-putar kayak gangsingan. Siksa, putar-putar, putar. Orang-orang tuh pada terkejut melihatnya. Ya orang-orang sama-sama ahli neraka. Dan di antara mereka itu ada yang kenal. Perasaan gua kenal nih orang ini. Ini problemnya, ya. Bukan alam ini gitu. Di neraka itu juga sama pada di surga. Saling mengenal. Ya, saling mengenal. Sebagaimana di surga juga saling mengenal, saling ketemu, ya. Mudah-mudahan kita ketemu semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saling mengenal. Ketika itu ditegur. Kamu bukannya penceramah itu yang sering ngajarin kebaikan, yang sering ngajarin sholat, yang sering ngajarin orang suruh puasa, yang sering ngajarin orang suruh beramal soleh. Saya sering dengar di ceramah-ceramah kamu. Ini jamaahnya ternyata. Antara jamaah sama ustadznya sama-sama masuk neraka. Iya, benar. Saya adalah orang yang dulu sering ceramah di dunia. Lalu kenapa dosamu seperti apa?
Karena azab yang kamu terima itu beda dengan yang lain. Muter-muter agak senang. Apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Itu jawaban khutbah. Jawaban penceramah ini adalah, ya, saya pada waktu di dunia itu mengajarkan kebaikan kepada kalian, menyuruh orang berbuat baik, tapi saya sendiri tidak melakukan. Menyuruh orang sholat, tapi saya sendiri tidak sholat. Menyuruh orang puasa, tapi saya sendiri tidak puasa. Menyuruh orang zakat, tapi saya sendiri tidak zakat. Menyuruh orang beramal soleh, tapi saya sendiri malah memakan amal-amal soleh kalian. Masya Allah. Efek dari perbuatannya itu jadi azab oleh Allah dengan azab yang seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadis ini hadis yang mengingatkan saya dulu. Saya hafal betul hadis ini. Dulu pada waktu di pesantren itu pernah ada lomba pidato. Nah, saya termasuk orang yang ikut, masih sanawiyah, ikut lomba pidato. Nah, di antara hadis yang disampaikan di dalam lomba pidato itu hadis ini. Zaman itu saya baru berumur sekitar 13-14 tahun lomba pidato. Ya. Dan alhamdulillah kalah. Hadis ini yang disampaikan dalam lomba pidato itu. Artinya saya memahami dan menghafal hadis ini itu saat usia saya masih belasan tahun. Ya. Dan hari ini saya ketemu dengan hadis ini lagi. Masya Allah, ini kan hadis yang dulu saya hafalin pada waktu saya kecil. Ternyata saya ngajar tafsir, hadisnya nongol di sini di depan jamaah saya sampaikan. Jadi membaca hadis ini mengingatkan saya di masa lalu saat saya masih sebut ABG, masih ABG. Iya, insyaallah. Ya. Jamaah rahimahullah, pesan saya, siapapun di antara antum, di antara kalian, di antara jamaah yang sudah menjadi tokoh di masyarakat, hendaklah bisa menjaga nama baik antum sendiri, nama baik kalian sendiri. Upayakan omongannya itu sama dengan perbuatannya. Kalau nggak bisa berbuat, udah mending nggak usah ngomong. Ya, kalau nggak bisa melakukan, nggak usah nyuruh. Ya, kalau nggak bisa melakukan, nggak usah nyuruh. Kalau tidak bisa mengamalkan, nggak usah merintah. Apa yang kita bisa, itulah yang kita ucapkan. Ya, apa yang kita mampu, itulah yang kita ajarkan kepada anak, sehingga kita tidak kena nasul Quran atau burunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab apalan taqilun. Kata, apakah kalian berakal? Itu kan sindiran halus, sindiran luar biasa dari Allah bagi orang-orang yang berakal, tanpa bagi orang-orang yang melakukan suatu ajaran tapi dia sendiri tidak mengajarkan apa yang diajarkan. Guru digugu dan ditiru. Guru kencing berdiri, muridnya kencing berdiri. Bahaya. Ya, baik. Jamaah rahimahullah, menutup kajian malam ini, barangkali ada di antara jamaah yang bertanya, fal tafadhol